Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puja dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, sehat, serta nikmat ilmu. Semoga kita pandai mensyukuri nikmatnya agar kelak Allah Subhanahu wa taala limpahkan lagi nikmat yang lebih baik, lebih banyak dan barokah. Semoga kita juga tidak lupa selalu bermohon kepada Allah untuk selalu mendoakan dan bermohon salawat dan salam oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kepada junjungan Nabi kita, Rasul kita, serta suri teladan contoh utama bagi muslimin dan muslimat, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang insya Allah istiqomah dalam menegakkan sunnahnya hingga yaumil akhir. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan video pembelajaran senam lantai, disampaikan oleh Dr. Andes Dwi Dosiswanto. Cabang pertama senam lantai yang akan kita bahas, merodah. 1. Merodah. Cara melakukan gerakan merodah. A. Bersikap berdiri menyamping arah gerakan. Kedua kaki dibuka sedikit lebar. Kedua tangan lurus ke atas, serong ke samping menyerupai huruf V, dan pandangan ke depan. Jatuhnya badan ke samping kiri. Letakkan telapak tangan kiri ke samping kiri. Kemudian kaki kanan diangkat lurus ke atas. Setelah itu disusul dengan meletakkan telapak tangan kanan di samping tangan kiri. C. Kemudian letakkan kaki kanan ke samping kaki kiri. Tangan kiri terangkat disusul dengan meletakkan kaki kiri di samping kaki kanan. D. Badan terangkat, kedua lengan lurus ke atas, kembali ke posisi semula. Cara melakukan ini maka ikuti apa yang telah disampaikan dalam petunjuk teknik. Bentuk-bentuk latihan merodah. A. Latihan 1. Cara melakukannya sebagai berikut. 1. Dengan melakukan handstand. Angkat salah satu tangan dari lantai sebentar, kurang lebih kira-kira 1 atau 2 hitungan. Kembali ke semula, lalu ulang dengan tangan yang lain. 2. Latihan ini dilakukan dengan salah satu tangan secara bergantian beberapa kali. 3. Satu orang teman memegang pada kedua sisi. B. Latihan kedua. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Dengan melakukan handstand, kaki dibuka lebar atau kangkang. 2. Dengan perlahan-lahan, kaki kiri atau kaki kanan dijatuhkan ke samping kiri atau kanan hingga berdiri tegak dengan kedua kaki kangkang dan kedua tangan lurus di atas, terbuka ke samping. Yang ketiga, satu orang teman memegang pada kedua sisi panggung. C. Latihan 3.
Cara melakukannya adalah sebagai berikut. 1. Dengan bantuan teman. Dari sikap tegak, kaki kangkang, lalu melakukan handstand ke samping kaki kangkang. 2. Jatuhkan kaki ke samping hingga berdiri dengan 2 kaki kangkang. 3. Siku tangan dan kedua lutut kaki selalu lurus. Keempat, 1 orang teman berada di belakang membantu memegang kedua sisi panggul atau pinggul. D. Latihan 4. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. 1. Mengulangi latihan ketiga dengan cepat. Kedua, 1 orang teman berada di belakang membantu memegang kedua sisi panggul atau pinggul. Ketiga, pada saat akan jatuh ke samping, 1 teman tetap memegang sisi panggul atau pinggul. Tiga, kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat melakukan gerakan meroda. A. Lemparan kaki kurang kuat. B. Lemparan kaki membusur ke arah depan seharusnya ke atas. C. Penempatan tangan pertama di lantai terlalu dekat dengan kaki tolak. D. Kedua siku dibengkokkan. E. Sikap badan kurang melenting. F. Sikap kepala kurang atau tidak menengadah saat kedua tangan bertumpu di lantai. G. Penempatan kaki terakhir yang mendarat terlalu dekat dengan kaki yang pertama mendarat di lantai. Dua, gerakan guling lenting atau neck spring. Dua, sikap kayang. Sikap kayang merupakan salah satu bentuk latihan senam lantai. Gerakan ini dimulai dari posisi tubuh membusur, melengkung ke belakang, kemudian panggul serta perut diangkat ke atas. Dengan posisi kedua tangan dan kaki bertumpu pada lantai. Gerakan kayang dari awalan sikap tidur. 1. Pastikan sudah melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kedua, awali dengan posisi badan telentang atau berbaring di atas matras dan pandangan ke atas. 3. Kemudian tekuk kedua kaki dengan posisi telapak kaki menempel persis pada matras. Lakukan hal yang sama dengan menekuk kedua tangan di samping kepala. Pastikan posisi telapak tangan menempel pada matras. Keempat, angkatlah tubuh kalian ke atas secara perlahan dengan dorongan kedua kaki dan kedua tangan yang bertumpu pada matras tadi. Usahakan kedua kaki dan tangan tetap lurus. Kelima, setelah itu kepala tetap rileks masuk di antara sela kedua tangan menghadap ke depan sesuai posisi terbalik tersebut.
Gerakan kayang dari awalan sikap berdiri. 1. Pastikan telah melakukan pemanasan terlebih dahulu. 2. Ambillah sikap berdiri tegak dengan posisi kaki sedikit terbuka. Pastikan bernafas dengan rileks. 3. Lakukan gerakan tangan, boleh satu atau keduanya, ke belakang secara perlahan-lahan. Kepala tetap menengadah, sementara badan dilentingkan ke belakang. 4. Ketika tangan telah menyentuh atau mendarat pada matras dengan baik, usahakan kedua tangan dan kaki langsung lurus. Hal itu dimaksudkan sebagai penyangga untuk melakukan tumpuan pada matras. 5. Akhiri gerakan ini dengan berbaring sempurna jika kalian takut untuk berdiri kembali. Manfaat sikap kayang. Dalam dunia olahraga, seorang atlet sebaiknya bisa melakukan kayang karena selain sebagai cara untuk melatih mental, kayang terbukti bermanfaat dan ampuh untuk melatih kekuatan otot paha dan perut, serta sedikit untuk melatih kelenturan tulang punggung. Meski latihan untuk kelenturan punggung bukanlah kayang. Berikut ini beberapa hal yang sebaiknya dihindari dalam latihan kayang. 1. Memposisikan tangan terlalu dekat dengan kaki jika kamu pemula. Hal ini akan membuat kamu mengalami cedera. 2. Terlalu gugup dan tegang. Hal ini akan membuat kesadaran tidak bekerja sepenuhnya. 3. Bagian tulang belakang dan persendian masih kaku atau kurang lentur akan menyebabkan latihan kayang sulit dilakukan. Bahkan jika dari posisi tidur, sebaiknya lakukan pemanasan dan peregangan terlebih dahulu sebelum kayang. Tiga, headstand atau top stand. Apa manfaat pose handstand, headstand bagi kesehatan? Sebelum kita mulai dengan pose dan teknik melakukan headstand, saya ingin jelaskan apa sih manfaat dari headstand. Karena posisi kepala Anda ada di bawah, headstand membantu mengalirkan oksigen dan darah ke area kepala Anda yang baik untuk otak Anda, sehingga bisa membantu meningkatkan kondisi mental dan meningkatkan fokus. Tidak hanya untuk otak, tapi juga baik untuk mata dan rambut. Bila Anda latih dengan baik, bernafas panjang dalam pose headstand bisa membantu melepaskan stres, rasa gelisah, dan rasa takut. Headstand atau nama lainnya Kop stand adalah salah satu gerakan dalam senam lantai di mana pose tubuh terbalik dari keadaan normal. Lebih jelasnya adalah seseorang melakukan sebuah pose berdiri dengan menggunakan kepala dan dibantu dengan kedua tangan. Bagi pemula, untuk melakukan headstand memang agak sulit. Namun, jika giat berlatih, lama-kelamaan pasti akan bisa. Kebanyakan orang tidak bisa karena takut jatuh. Kunci yang paling utama adalah melakukan gerakan headstand dan juga gerakan senam lantai lainnya adalah keberanian dan kepercayaan diri. Tanpa ada keberanian dan rasa kepercayaan diri akan sangat sulit untuk dapat melakukan gerakan lantai.
Selain keberanian dan kepercayaan diri, faktor penting untuk dapat melakukan handstand adalah keseimbangan yang bagus dan kekuatan. Sebelum melakukan handstand, bila Anda memiliki penyakit darah tinggi, sebaiknya Anda menghindari untuk melatih pose ini karena bisa berbahaya akibat derasnya aliran darah ke kepala Anda. Tanyakan pada dokter pribadi Anda sebelum berlatih handstand. Dan bagi Anda yang baru mencoba pertama kali, pastikan Anda melakukan handstand secara aman dengan pengawasan guru bersertifikasi dan menghindari injury. Berlatih dolphin pose. Pose ini sangat baik untuk menguatkan lengan dan otot perut yang sangat dibutuhkan untuk menopang kepala dan seluruh tubuh Anda saat kaki naik ke atas, dan pada saat yang sama juga melatih Anda terbiasa dengan posisi kepala terbalik, upside down. Jadi lebih baik bila memulai berlatih handstand. Ini contoh dolphin. Menggunakan tembok sebagai penyangga membelakangi tembok. Ini teknik untuk melakukan handstand. Ada dua cara untuk menggunakan tembok sebagai alat bantu handstand. Yang paling sering dilakukan praktisi adalah dengan memunggungi tembok untuk membantu menopang telapak kaki, sehingga memudahkan posisi saat Anda ingin membawa kaki ke atas. Pastikan bahwa kepala bertumpu pada ubun-ubun dan bukan kening. Pastikan siku Anda selalu menempel di lantai atau matras dan selalu buka bahu untuk menopang tubuh. Ini contoh handstand, berdiri dengan kepala dibantu kedua tangan. Selanjutnya, menggunakan tembok sebagai penyangga atau untuk menghadap ke tembok. Cara kedua untuk menggunakan tembok yang lebih saya gemari karena bisa membuat Anda menguasai keseimbangan saat melakukan handstand adalah dengan menghadap tembok dan posisi kaki diletakkan 90 derajat sehingga otot perut juga dilatih untuk bisa lebih kuat dan membantu keseimbangan lebih baik. Pastikan bahwa kepala bertumpu pada ubun-ubun dan bukan kening. Pastikan pula siku Anda selalu menempel di lantai atau matras dan selalu buka bahu untuk menopang tubuh. Ya, pastikan selalu bernafas panjang saat Anda berada dalam posisi handstand. Bernafas dalam-dalam, baik untuk menghilangkan rasa takut jatuh dan rasa gugup. Nafas panjang bisa menenangkan pikiran dan Anda jadi lebih fokus. Jangan lupa juga, pastikan setiap kali selesai melakukan handstand, lakukan pose child pose untuk mengistirahatkan diri sejenak dari posisi upside down sehingga Anda tidak merasa pusing. Ya, pastikan sholat nomor 1 dan utama. Jaga olahraga untuk semua.
Jadilah kalian sebagai berlian yang indah dan anggun. Saksikan, ini berlian. Ini berlian. Ini juga berlian. Ini berlian. Dan ini berlian. Jadikan pribadimu seindah berlian kelak ada di jari manis kekasihmu. Dalam bahasa orang bijak, maka pahami, kenali dirimu. Siapa dirimu? Dari mana asalmu? Setelah di dunia, apa yang Anda lakukan? Apa yang akan berbuat buat persiapan bekal ke alam yang jauh lebih abadi? Dunia adalah sementara. Dunia sifatnya sebentar dan penuh tipu daya. Maka persiapkan dunia Anda untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu saja sedikit apapun, sekecil apapun akan diminta pertanggungjawaban satu persatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kelak yaumil mahsyar. Sebuah kata yang bijak, sebuah kata yang bijak. Kenali dirimu sendiri dan kamu kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang tahu kapan kita akan sampai ajal. Maka banyaklah zikrullah, banyaklah mendekat kepada Allah, dan tentu saja jaga salat 5 waktu berjamaah di masjid. Semoga kalian senantiasa sehat selalu, sukses dan barokah. Demikian dari Bapak, semoga mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.